sini kami akan menjelaskan materi fundamental biomekanik tentang Normal gain. Initial contact merupakan sentuhan instan kaki ke lantai dan reaksi langsung terhadap awal pemindahan berat badan. Tujuannya untuk memulai tumpuan dengan tumit. Posisi sendinya, panggul tertekuk 30 derajat, lutut sepenuhnya lurus, dan pergelangan kaki netral hingga sedikit dorsifleksi. Pergerakan sendinya, jika vektor GRF melewati posterior pergelangan kaki akan menghasilkan momen plantar flexion. Jika GRF melewati anterior lutut akan menghasilkan momen ekstensi. Jika GRF melewati panggul, anterior panggul akan menghasilkan momen fleksi. Aktivitas ototnya yaitu otot ekstensor panggul yaitu gluteus maximus dan hamstring aktif menahan momen fleksi. Quadriceps dan hamstring menstabilkan lutut dan otot pretibial menahan pergelangan kaki dalam posisi netral. Loading response yaitu tumit menyentuh tanah sebagai kontak awal dan berlangsung hingga kaki yang berlawanan terangkat dari tanah. Tujuannya untuk penyerapan guncangan, stabilitas penahan berat badan, dan pemeliharaan progresi. Posisi sendinya, sendi panggul pada fleksi 30 derajat bergerak sedikit ekstensi. Sendi lutut pada fleksi 0-18 derajat. Pergelangan kaki pada plantar fleksi 10-15 derajat. Pergerakan sendinya, jika GRF melewati posterior pergelangan kaki akan menghasilkan momen plantar fleksi. Jika GRF melewati posterior lutut akan menghasilkan momen fleksi. Jika GRF melewati anterior punggung akan menghasilkan momen fleksi. Aktivitas ototnya yaitu gluteus maximus menahan momen fleksi panggul, quadriceps menahan laju momen fleksi lutut, dan otot pretibial mengontrol penurunan kaki ke plantar fleksi dengan sudut 10 derajat. Mid-sense mengacu pada posisi menjaga keseimbangan pada satu kaki sambil memastikan postur tubuh tegak, pinggul stabil, dan beban terdistribusi di area kaki tengah. Dengan gerak sendi, sagittal view, pinggul 30 derajat tertekuk neutral extension dengan body vector, stroke menghasilkan momen penurunan dari flexion ke netral perpanjangan. Lutut 15 derajat sampai 18 derajat flexion dengan body vector posterior ke anterior menghasilkan momen flexion ke extension. Pergelangan kaki 10 derajat plantar flexion, 5 derajat sampai 7 derajat dorsiflexion. Dengan body vector anterior menghasilkan momen dorsiflexion. Coronal view, jika GRF melewati medial pinggul menghasilkan momen adduction. Jika GRF melewati medial lutut menghasilkan momen varus. Jika GRF melewati lateral ke subtalar joint menghasilkan pronasi. Aktivitas ototnya, pada pinggul dan lutut, saat tulang tibia bergerak maju, tungkai bawah bergerak lebih lambat daripada tulang femur. Hal ini memberikan ekstensi pasif pada pinggul dan lutut untuk stabilitas menahan beban. Akibatnya, otot ekstensor pinggul dan otot quadriceps cepat rileks. Pada pergelangan kaki, dorsiflexion pergelangan kaki dibatasi oleh otot soleus dan gastrocnemius. Momen fleksi dorsal pergelangan kaki meningkatkan pada pertengahan fase tumpuan akhir saat vektor bergerak ke depan. Terminal stance adalah terminal stance dimulai dengan tumit terangkat dan berlanjut hingga kaki lainnya menyentuh tanah. Tujuannya untuk pergerakan tubuh melewati kaki penyangga dan stabilitas tungkai dan batang tubuh. Posisi sendinya, sendi panggul ekstensi 10-15 derajat, sendi lutut fleksi 18 derajat mendekati ekstensi penuh, dan sendi pergelangan kaki dorsifleksi 5-7 derajat. Pergerakan sendinya, jika GRF melewati anterior pergelangan kaki akan menghasilkan momen dorsifleksi. Jika GRF melewati anterior lutut akan menghasilkan momen ekstensi.
Dan jika JRF melewati posterior pinggul akan menghasilkan momen ekstensi. Untuk aktivitas ototnya, di sendi pinggul ekstensi pasif tanpa aktivitas otot ekstensor pinggul. Sendi lutut, hiperekstensi lutut oleh otot gastrocnemius dan soleus. Dan di pergelangan kaki, menahan dorsifleksi maksimum oleh otot soleus dan gastrocnemius. Penahan dorsifleksi maksimum oleh otot soleus dan gastrocnemius. Fase pre-swing adalah periode penyangga ganda kedua saat kedua kaki menyentuh tanah untuk memposisikan tungkai pada fase ayun dan juga mempercepat pergerakannya. Hip bergerak dari body vector JRF posterior ke posisi netral menghasilkan momen extension 10 derajat. Knee bergerak dari body vector JRF posterior menghasilkan momen flexion 40 derajat. Ankle bergerak dari body vector JRF anterior menghasilkan momen dorsiflexion 5-10 derajat menjadi plantar flexion 20 derajat. Aktivitas otot panggul yaitu momen extension panggul dilawan oleh adductor longus dan juga rector femoris. Aktivitas otot lutut yaitu otot plantar flexor, ada gastrocnemius dan juga soleus, berkontraksi secara konsentris, menghasilkan dorongan kuat untuk melontarkan tubuh ke depan. Fase inisial swing adalah dimulai saat kaki diangkat dari lantai dan berakhir ketika kaki diayunkan berlawanan dengan kaki tumpuan yang bertujuan supaya kaki tidak menyentuh lantai dan tungkai bergerak maju. Pergerakan sendi panggul jika JRF melewati posterior panggul ke posisi netral maka menghasilkan momen extension. Pergerakan sendi lutut jika JRF melewati posterior lutut maka menghasilkan momen flexion. Pergerakan sendi pergelangan kaki jika JRF melewati anterior pergelangan kaki maka menghasilkan momen dorsiflexion menjadi plantar flexion. Aktivitas otot panggul yaitu panggul melanjutkan flexion hingga 20 derajat dari aksi langsung otot iliacus, gracilis, dan juga sartorius. Aktivitas otot lutut yaitu flexion penuh di lutut hingga 60 derajat dengan bantuan aktif yang diberikan oleh bicep femoris dan juga caput breve. Aktivitas otot pergelangan kaki yaitu aktivitas otot pretibial untuk memulai dan mempertahankan dorsiflexion pergelangan kaki dan juga mencegah ujung kaki terseret lantai. Fase mid-swing adalah bagian tengah ketiga dari fase ayun, dimulai saat kaki yang mengayun berlawanan dengan kaki yang menumpuk dan berakhir saat tungkai yang mengayun berada di depan dan tulang kering menjadi vertikal yang bertujuan untuk pergerakan tungkai ke depan dan juga memberikan jarak bebas kaki dari lantai. Posisi sendi pada panggul yaitu flexion dari 20 derajat menjadi 30 derajat. Posisi sendi lutut yaitu flexion dari 60 derajat menjadi 30 derajat. Posisi sendi pergelangan kaki yaitu plantar fleksi 10 derajat bergerak menuju posisi netral. Pada fase mid-swing ini tidak ada ground reaction force-nya yang bekerja langsung pada kaki yang sedang mengayun dikarenakan kaki tersebut tidak bersentuhan dengan lantai. Aktivitas otot panggul yaitu flexion tambahan yang terjadi dari 20 derajat hingga 30 derajat oleh otot flexor aktif yang diantaranya iliacus, gracilis, dan juga sartorius. Aktivitas otot lutut yaitu extension pasif dari flexion lutut 60 derajat hingga 30 derajat tanpa aktivitas otot dan juga dibantu oleh gravitasi. Aktivitas otot pergelangan kaki yaitu postur vertikal tukai bawah yang membutuhkan otot pretibial untuk mendukung dorsiflexion pergelangan kaki ke posisi netral. Terminal swing dimulai dengan tibia vertikal dan berakhir ketika kaki menyentuh lantai. Dengan gerak sendi, hip 30 derajat, knee 30 derajat sampai 0 derajat flexion. Ankle ditahan dalam posisi netral atau sedikit dorsiflexion. Aktivitas ototnya, hip beraktivitas intensif oleh otot extensor pinggul untuk menghentikan fleksi pinggul dan mengakhiri ayunan. Kemudian otot extensor pinggul mengurangi extension dan memungkinkan otot quadriceps untuk meluruskan lutut.
Pada ankle, otot pretibia berfungsi untuk menopang kaki yang tertekuk ke atas atau dorsifleksi. Sekian video guide circle dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.